Di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, ODGJ ini hampir menjadi sasaran amukan warga karena dicurigai akan menculik anak-anak. Beruntung petugas langsung mengamankan ODGJ tersebut dari kerumunan massa. Menurut sejumlah saksi, pria tersebut sedang mondar-mandir tidak jelas sehingga mengundang kecurigaan para warga. Namun setelah diperiksa oleh kepolisian, pria tersebut ternyata adalah orang dengan gangguan jiwa. Polisi mengimbau kepada warga agar tidak mudah percaya terhadap isu penculikan di media sosial. Belum. Jadi cuman bahasanya di luar tadi, dari si warga-warga yang ada tadi bahasanya memang seperti itu, membawa anak. Ternyata setelah saya konfirmasi ke yang bersangkutan, Bu Iin, ternyata tidak. Terus langkah-langkah dari polisi sendiri gimana Pak? Jadi setelah laporan, saya bicarakan tadi ke TKP, si ODGJ sekarang diamankan di Polsek Kencong. Dari Kencong, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Video amatir penganiayaan terhadap seorang perempuan yang dikabarkan melakukan penculikan di Desa Ampel Wuluhan ini sedang viral di media sosial. Informasi yang tidak jelas sumbernya tersebut sangat meresahkan warga di Jember Selatan. Melalui berbagai kesempatan, termasuk kegiatan Jumat Curhat, para petugas sudah melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa kabar tentang penculikan tersebut adalah hoax alias berita bohong. Banyak Mas, beritanya itu sudah memasyarakat di sini. Berita-berita hoax kayak itu, ya mudah-mudahan lah ini hoax jangan sampai terjadi nyata, tapi waspada betul. Monggo, saya punya cucu saya banyak Mas. Jadi apalagi masih balita-balita kayak gitu, apa lari ke sana, lari ke sana. Kita betul-betul waspada. Hingga saat ini polisi terus melacak oknum pembuat dan penyebar berita bohong tentang penculikan anak tersebut. Karena dipastikan ada pihak-pihak tertentu yang dengki dengan sengaja ataupun iseng membuat berita bohong untuk menakut-nakuti warga. Perlu diketahui saat ini banyak pesan-pesan video-video yang dikirim melalui media sosial, baik pesan berantai melalui WhatsApp, mulai TikTok maupun YouTube, tujuannya untuk memberi ketakutan para orang tua. Namun ya itu, kita juga tetap harus waspada, dan dari pihak kita kepolisian tetap memberikan himbauan ke sekolah-sekolah, ke pondok pesantren untuk tetap waspada dalam hal ini. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Untuk terus mendeteksi penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC yang menular melalui infeksi bakteri, di pendopo Kecamatan Umbul Sari ini diadakan screening kesehatan kepada warga, mulai dari tes mantoks hingga tes rongsen toraks atau dada. Menurut Dr. Ahmad Santoso dari Puskesmas Umbul Sari dan Dr. Gurit Adiaksa dari Puskesmas Paleran, jumlah penderita TBC yang mereka temukan pada tahun 2021 mencapai 27 kasus. Sedangkan di tahun 2022 meningkat menjadi 44 kasus. Sementara di bulan Januari tahun 2023 ini sudah ditemukan sebanyak 5 kasus. Oleh sebab itu, Kemenkes bersama UNICEF mengadakan Active Case Finding atau ACF yang merupakan kegiatan penemuan kasus TBC secara aktif pada populasi umum melalui rongsen dada dengan mobile X-ray. Gejala TBC biasanya ditandai dengan batuk dengan jangka waktu yang lama, yakni lebih dari 2 minggu disertai dahak bercampur darah dan keringat dingin di malam hari termasuk penurunan berat badan. Ya, kalau gejala TBC itu yang jelas adalah batuk lama, biasanya lebih dari 2 minggu, terus kemudian ada keringat dingin di malam hari, terus kemudian kadang batuk berdarah, batuk bercampur darah. Yang terutama juga biasanya itu adalah penurunan berat badan. Penyebabnya dokter? Penyebabnya itu adalah bakteri. Jadi bakteri Mycobacterium tuberculosa namanya, itu sudah ada obatnya. Jadi ayo semangat untuk temukan TBC dan kita obati bersama-sama. Penyakit TBC sangat berbahaya dan menular. Dokter pun mengimbau kepada masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC. Apalagi di sejumlah puskesmas termasuk Puskesmas Umbul Sari sudah dilengkapi dengan peralatan modern untuk mendiagnosa penyakit TBC. Dari Umbul Sari, Sugito Jember 1 TV
melaporkan. Tingginya harga cabai rawit merah atau yang lebih dikenal dengan sebutan cabai seret memang masih menjadi persoalan di Jember. Saat ini harga cabai di pasar masih di angka Rp50.000 per kilogramnya. Bahkan, tingginya harga cabai tersebar isu adanya permainan tengkulak yang sengaja menjual dengan harga tinggi. Namun, hal itu dibantah oleh Kepala Disperindak Jember, Bambang Saputro. Bambang menegaskan bahwa kenaikan harga murni karena faktor cuaca yang tidak menentu. Dengan kondisi curah hujan tinggi ini, Bambang menyebut para petani enggan untuk menanam cabai karena rawan gagal panen dan cabai akan cepat busuk, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap stok di pasaran. Untuk menekan tingginya harga cabai, pihak terkait sudah memberikan bantuan bibit cabai kepada para petani. Dengan pembagian bibit cabai tersebut diharapkan dapat menekan harga cabai sebelum memasuki bulan puasa mendatang. Ini cuaca sangat ekstrim sehingga memang suplai pasokan Lombok, khususnya Lombok rawit ke pasar-pasar itu memang agak mengurangi. Harga rata-rata sesuai pemantauan kami, Lombok rawit itu sekitar di angka Rp50.000 setiap kilonya pada saat ini. Mudah-mudahan kemarin pada bulan Desember, Pemkab Jember telah memprogramkan bantuan bibit, salah satunya bibit Lombok, baik Lombok rawit maupun Lombok merah. Mudah-mudahan ini bisa membantu pengendalian inflasi pada saat mungkin sekitar bulan 3 sebelum masuk bulan puasa nanti akan ada panen bantuan bibit yang telah diberikan oleh Pemkab Jember melalui Dinas TPHP. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Di musim hujan seperti saat ini, beberapa komoditas memang mengalami kenaikan harga. Salah satunya cabai merah dan cabai rawit, serta beberapa komoditas lainnya. Menurut Kepala Disperindak Kabupaten Jember, Bambang Saputro, meskipun langkah Pemkab Jember telah melakukan pembagian bibit cabai ke petani, hal itu masih dirasa kurang maksimal saat cuaca masih buruk. Oleh sebab itu, Bambang mengakui adanya pasokan komoditas dari kabupaten tetangga seperti jenis sayuran, cabai, dan komoditas lainnya sangat membantu menekan harga karena stok di Jember di awal tahun memang sangat menipis, terutama cabai rawit. Sehingga jika tidak ada suplai dari luar daerah, maka dipastikan harga komoditas di pasaran jauh lebih tinggi dibanding saat ini. Kami akui semua komoditi yang ada, beberapa komoditi yang ada di Kabupaten Jember ini ada pasokan dari luar Kabupaten Jember. Salah satunya adalah sayuran, salah satunya juga adalah cabai. Kalau sayuran kami mendapat suplai dari tetangga-tetangga Kabupaten Jember, kabupaten sebelah, yaitu dari Bondowoso, Banyuwangi, kemudian dari Lumajang dan dari Probolinggo. Termasuk cabai, Pak ya? Termasuk cabai, kalau tidak keliru itu dari Banyuwangi yang banyak. Di sana itu di daerah Bangsering. Bangsering itu memang sentra Lombok yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ini belum mencukupi, Pak, Jember untuk cabai? Belum mencukupi, sehingga harganya sampai sekarang kan masih agak lumayan tinggi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah kondisi dua rumah di wilayah Kelurahan Selawu, Kecamatan Patrang, tepatnya di Jalan Manyar, lingkungan Kerajaan RT 3 RW 5, ambrol akibat diguyur hujan deras. Sejak dini hari hingga Kamis siang, puluhan relawan dari berbagai unsur bahu-membahu membersihkan material longsor bangunan rumah tersebut. Meski tidak terdapat korban jiwa, namun ambrolnya bangunan rumah yang menimpa pelengsengan sempat menutup jalan utama di wilayah Kelurahan Selawu. Akses jalan warga sempat dialihkan beberapa jam karena proses pembersihan material bangunan yang menimbun sebagian ruas jalan. Menurut pemilik rumah Sulaiman, ada dua rumah yang terdampak, yakni rumah miliknya dan rumah adiknya. Beruntung saat kejadian, Sulaiman beserta istri sedang tidak berada di rumah. Mulai jam 6 sore, hujan memang nggak berhenti-berhenti, Pak, sampai jam 11 malam. Lebat hujannya, Pak. Terus setelah itu, Pak, yang gimana? Setelah jam 11 itu bagaimana? Jam 11 agak rendah, tahu-tahunya sudah jatuh jamnya 12 jam, Pak. Jam 12 lebih lah. Saat itu Bapak di mana? Di sini, Pak. Di sini. Ada isyarat nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini apa saja, Pak? Yang mengalami kerusakan apa saja? Ya, yang jelas pelengsengan tuh ya. Sebagian ya dapur saya itu, Pak. Gantung udah. Nggak bisa ditempati sudah. Total ya, Pak, rusak? Ya.
Terus Dapur. ini mengungsi Pak ya? Iya, Sampai kapan ini Pak? ya kurang tahu Pak. Ada berapa orang yang tinggal di sini? 2 orang saya sama ibunya anak lain. Sementara itu, menurut Babinsa Kelurahan Selawu, Serka Budiono, selain karena curah hujan yang tinggi, kejadian ini juga diduga karena pelengsengan di sebelah ruas jalan tidak dapat menampung debit air hujan, apalagi kontur bangunan berada di jalanan yang menurun. Memang kemarin mulai siang wilayah kami Selawu diguyur hujan tidak henti-hentinya sampai malam. Sampai malam itu juga dan pukul 01.45 kurang lebihnya terjadi memang longsor di Jalan Manyar lingkungan Prajan di RT 3 RW 5. Ada berapa rumah ini yang Sampai saat ini 2 rumah Pak. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Sejak dibukanya sumur kuno Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid di Kecamatan Tanggol, jumlah pengunjung yang ingin mengambil air sumur semakin bertambah hingga mencapai ribuan orang dalam sehari. Apalagi di hari Jumat Manis, jumlah pengunjung bisa mencapai 20.000 orang. Para peziarah ini tidak hanya berasal dari Kabupaten Jember, melainkan dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar pulau maupun luar negeri. Hendy, salah satu pengunjung asal Kasihan Puger, mengaku sering datang ke kompleks makam Habib, terutama saat malam Jumat Manis. Tujuannya hanya ingin ngalah berkah dan mengambil air untuk kesembuhan keluarganya yang sedang sakit. apa punya keluarga sakit Pak? Ada Pak? Harapannya apa Pak dengan sumur ini Pak? Ya harapannya supaya cepat sembuh. Gitu ya Pak ya? Nggih. Sering kesini Pak? Sering. Sering Pak? Setiap malam minggu sama malam Jumat Manis. Gitu ya Pak? Terima kasih Pak. Nggih. Menanggapi bertambahnya jumlah pengunjung, Habib Muhsin bin Umar sangat bersyukur. Ia menilai sumur tersebut memang mengandung barokah, sehingga bisa membawa kemanfaatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Orang nggak suka itu wajar lah Pak. Di mana-mana itu pro kontra pasti. Cuman kami tidak mau memikirkan orang yang nggak suka. Walaupun kita paksa dia untuk suka, kita yakinkan dia untuk suka, tapi tetap dia tidak akan menerima dengan keadaan seperti ini. Ini karomah. Ini Allah menunjukkan kewalian atau kualitas Habib Soleh itu sendiri. Yang begitu Habib Soleh memiliki makom yang sangat tinggi. Jadi suka atau tidak suka itu tergantung pribadi masing-masing. Jadi kami tidak mengharap orang yang nggak suka harus suka. Nah, ya mudah-mudahan yang nggak suka pun bisa dapat barokahnya. Dari Tanggul, Sugito, Jember 1 TV, melaporkan. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Hadirnya minyak goreng bersubsidi bermerek Minyak Kita dari pemerintah sebetulnya sangat membantu, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena dijual dengan harga yang cukup murah, yaitu Rp14.000 per liternya. Seiring dengan langkanya minyak kita tersebut, kini banyak masyarakat kembali membeli minyak goreng jenis curah ataupun minyak goreng kemasan tertentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Minyak goreng curah harga ecerannya Rp16.000 per liter. Sedangkan harga minyak goreng kemasan sekitar Rp20.000 per liternya. Ada 1 bulanan. Terus banyak warga yang beralih beli minyak apa? Biasanya ya minyak curah, Timuli. Kan lebih mahal kalau kemasan Timuli sama Sanko. Selisihnya berapa Bu? Ya katanya 20.000 1 liter kalau Sanko Timuli. Kalau kita Kan 14 ton. kalau pembeli gimana Bu? Pembeli maunya ya minyak kita tapi tidak ada. Kosong. Iya, Kalau curah? curahnya itu ecerannya 16. Tapi untuk stok minyak curah masih aman ya? Aman. Tiap minggu kan datang. Sementara itu salah satu pembeli, Vera, mengeluhkan kosongnya minyak kita di pasaran. Dengan harga yang relatif murah, minyak kita dinilai sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Untuk tetap berhemat, Vera kini beralih membeli minyak goreng jenis curah karena harganya masih tergolong murah di angka Rp16.000. Sah Pak, biasanya kan dapat 1 kilo itu belinya setengah gitu Pak. Kalau minyak curahnya itu mahal Pak. Minyak kitanya kemarin ada di rumah, sekarang habis. Tidak ada, dicari kemana-mana tuh tidak ada Pak. Ya terpaksa beli minyak curah itu Pak. Kalau harga gimana Bu? Ya lebih mahal Pak, lebih mahal minyak curah Pak. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV, melaporkan.